خلاص. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali bersama istighfar, lalu sebagian zikir pagi dan petang sebagai perisai dalam hidup kita agar terjauhnya hal-hal yang tidak kita suka. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita tadaburi Al-Quran surah Al-Imran ayat 134 jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار
fiha wa ni'ma ajrul 'alim wa ni'ma ajrul 'amilin. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Allah berfirman di Ali Imran ayat 134, ini lanjutan 133, wa'iddat lil muttaqin, orang bertakwa yang kami siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Karakternya apa? Karakternya ada 4 berdasarkan firman Allah di ayat ini. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad-dara. Karakter orang-orang yang menghuni surganya Allah adalah yang menginfakkan hartanya sarra waktu lapang, wad-dara dan sempit. Ada 2 karakter. Nomor 1, dia adalah orang yang suka menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Sabda Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim, hadirin. Pernah suatu ketika Rasulullah bersabda, sabda Nabi, ada 4 kondisi yang membuat jika kalian bersedekah pada 4 kondisi ini, sedekah kalian dihitung sebagai sedekah terbaik. Apa saja ya Rasulullah? Yang pertama, sedekahnya kalian pada saat kalian miskin. Yang kedua, sedekahnya kalian pada saat kalian membutuhkan harta itu. Yang ketiga, sedekahnya kalian ketika kalian sedang sehat. Dan yang keempat, ta'mulul ghina, kalian sedang mendambakan kekayaan. Saat itu jika kalian bersedekah, sungguh sedekah itu adalah sedekah terbaik bagi dia yang dalam 4 kondisi tersebut. Yang pertama, sedang miskin. Yang kedua, butuh sama uang yang disedekahkan. Yang ketiga, dia punya kondisi, yakni kondisinya adalah sehat. Dan yang keempat, ta'mulul ghina, sedang mendambakan kekayaan. Saat 4 kondisi ini ada pada diri seseorang hamba, lantas dia tetap bersedekah di jalan Allah, ini sedekah terbaik yang pernah dia keluarkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sedekah dalam kondisi lapang cenderung lebih mudah daripada orang yang sedekah dalam kondisi sempit. Meskipun nanti semuanya mental-mentalan, kembali kepada mental. Kenapa? Karena orang kaya yang hari ini suka sedekah, itu memang dari miskinnya, saat dia belum punya apa-apa, orangnya suka sedekah. Orang yang hari ini kita lihat kaya raya namun pelit, itu dari miskinnya memang sudah pelit. Jadi kita itu adalah akumulasi kebiasaan kita yang Nabi pernah sabdakan, adwa muha wa in qalla, yang rutin sedikit demi sedikit berubah menjadi kebiasaan yang terus terbawa dalam kehidupan. Sama hadirin, orang kaya yang hari ini kita lihat rajin sedekah, dermawan, suka berinfak, itu memang dari miskinnya beliau suka sedekah. Makanya kebiasaan itu ia bawa hingga hari ini Allah kayakan dia dan dia terus membawa kebiasaan sedekahnya. Orang yang hari ini kaya dan pelit, memang dari miskinnya udah pelit. Maka kemiskinan, maka pelitnya itu terus terbawa hingga sudah kaya pun masih pelit. Walaupun ala kulli hal jamaah yang dirahmati Allah, siapa-siapa yang dia mendapatkan kekayaan, seharusnya dia lebih mudah untuk mengeluarkan harta daripada sedang dalam keadaan miskin. Makanya kalimat pertamanya adalah alladzina yunfiquna fis saraa, orang yang lapang. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud kelapangan adalah mereka tidak terhalang oleh sesuatu pun dalam melakukan kebaikan, berinfak di jalan Allah. Mereka tuh nggak terhalang. Kenapa? Karena mereka punya harta, mereka punya uang, mereka punya fasilitas yang bisa saja mereka berikan manfaatnya pada orang atau hartanya pada orang atau mereka memfasilitasi orang lain.
Kedengar? Jazakumullah khair. Mereka lapang. Kelapangan itu membuat mereka ringan untuk bersedekah seharusnya. Dan rumus sedekah seperti biasanya hadirin 2L. Lakukan, lupakan. Atau kita sering bilang bil. Berikan, ikhlaskan, lupakan. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi, sabda Nabi, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini semua darimu, kembali padamu ya Allah. Tidak satu pun ada yang bisa kita miliki kecuali semua dititipi hadirin. Maka ayo berikan untuk Allah, di jalan Allah, ikhlas karena Allah, setia, dermawan kepada sesama, dan jadilah orang-orang yang terus bisa memberi tanpa harus bertanya apa yang akan saya terima jika saya memberi kepada mereka. Karena kadang gini loh jemaah, orang pas mau memberi itu suka-suka perhitungan. Kalau saya ngasih kamu saya dapat feedback apa ya? Kalau saya support kamu saya dapat apa ya? Ini nih kalau saya ngasih kamu nih saya dapat feedback apa? Kadang orang suka perhitungan. Padahal sejatinya hadirin, berikan karena Allah, ikhlaskan karena Allah, lupakan karena Allah, dan Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih baik yang gak pernah kita sangka, gak pernah kita kira. Jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang guru ikhlas di sebuah desa, di sebuah kampung jemaah. Ikhlas luar biasa. Di desanya desa terpencil, beliau cuma ngajar-ngajar TPQ, TPA yang luar biasa. Yang anaknya beragam macam sikap-sikapnya, ada yang unik, ada yang bandel, ada yang bukan bandel sih kalimatnya, lebih kepada sangat aktif luar biasa. Guru ini ngajar mereka, guru TPQ, guru TPA ini ngajar mereka tanpa sedikit pun pernah meminta bayaran kepada santri yang dia ajarkan. Guru ini ikhlas saja, mengalir gitu aja. Capek pun tetap dia ngajarin anak-anak, letih pun tetap dia membersamai mereka. Hingga satu ketika sekian tahun berjalan, waktu pun berlalu dan guru ngaji TPQ ini yang sangat sederhana gak pernah sekalipun jamaah berharap bahwa dia akan dapat gaji dari bagaimana dia mengajar di satu desa terpencil tersebut. Sampai ternyata hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan guru ngaji yang dari sebuah desa terpencil itu dengan satu orang yang kaya raya. Lalu hati mereka tertaut. Ditanyalah oleh orang kaya tersebut, Bapak sudah haji belum? Alhamdulillah belum. Ya sudah, Bapak berangkat haji, semua pembiayaan saya yang biayai. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang cara Allah membalas hadiah pada seorang yang ikhlas itu gak harus detik itu juga, gak harus bulan itu juga, gak harus tahun itu juga. Kadang itu semua akumulasi dari tulusnya dia, ikhlasnya dia, legowonya dia, konsistennya dia, istiqomahnya dia beramal soleh tanpa berharap sepeser pun dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Dari kebaikan yang dia gak pernah nanya, kalau saya ngajar anakmu saya dapat apa ya? Kalau saya ngajari ngaji anak-anak Anda, saya akan digaji berapa ya? Gak pernah bertanya tentang hal itu. Yang dia tahu hanya berbuat baiklah, kepada siapapun berbuat baik. Lakukanlah karena kebaikan ini sejatinya kembali kepada pemiliknya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Berbuat baiklah karena kebaikan itu kembali kepada pemiliknya. Jangan sampai berbuat buruk karena perbuatan buruk yang dilakukan juga kembali kepada pemiliknya. Guru ngaji dari desa terpencil ini gak pernah tahu bahwa suatu saat ia akan berjumpa dengan seseorang yang kemudian mempercepat. Kalau dia harus menunggu 32 tahun lamanya ini tanpa antri sama sekali. Gak pernah tahu. Tapi cara Allah tuh bermacam-macam hadirin. Maka saat kita berderma, kembali kepada bahasan ayat, alladzina yunfiquna fis sarra
Kalau kita lapang, berdermalah dan jangan pernah bertanya, saya dapat apa? Saat Anda kaya raya, bersodakohlah dan jangan pernah Anda tanya, kalau saya sedekah, kamu akan ngasih apa kepada saya? Jangan pernah bertanya akan kebaikan yang kita lakukan, bahwa kita dapat balasan apa di dunia, karena Allah pasti sudah jelas-jelas akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan, bahkan lebih baik dari yang pernah dia sangka, yang pernah dia kira. Selalu begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, belajar jamaah, kita yang belum kaya hari ini, belum Allah lapangkan rezekinya, belajar berderma sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Kalau dalam bab ayat ini adalah tentang harta, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah seseorang yang tidak dihalangi oleh sesuatu pun dalam melakukan ketaatan kepada Allah, yakni berinfak di jalan Allah, berbuat kebaikan, memfasilitasi kebaikan, baik kepada kerabat maupun kepada selainnya, seluruh kaum muslimin. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Ini kalau lapang. Ternyata sebelum orang yang lapang dalam harta suka rutin bersodakoh, sebelum orang kaya disebut sebagai orang kaya yang dermawan, sebelumnya wad-dharra. Pada saat dia miskin, pada saat dia sempit, dia adalah orang yang juga suka bersodakoh. Dan jamaah, tidak mudah orang yang rutin sedekah, terutama sedekah subuh, ketika dia sedang gak punya apa-apa. Gak mudah. Saat banyak orang sedekah waktu kaya, mudah karena dia punya fasilitas sedekahnya, uangnya punya. Tapi saat dia miskin, gak punya apa-apa, bahkan untuk bersedekah pun dia gak punya, tapi dia tetap memilih bersedekah. Ini hadirin, keistimewaannya ada di sana. Saat dia nggak punya apa-apa, dia memilih sedekah. Dengan cara apa? Tenaganya aku sedekahkan, senyumannya dia sedekahkan, idenya dia sedekahkan. Dia mungkin nggak punya uang, tapi dia punya skillnya dia sedekahkan. Atau mungkin punya uang tapi belum banyak jumlahnya, sangat terbatas, mepet dengan kebutuhan. Hari itu hanya memegang 10.000, tapi dia sedekahkan 2.000 atau berapapun sesuai dengan kemampuan dia. Ini nggak mudah jemaah, karena banyak manusia menggenggam hartanya dengan erat, lekat, sehingga sulit dia mengeluarkan harta yang Allah titipkan padanya. Padahal justru sabda Nabi, sedekah terbaik adalah dalam 4 kondisi. Pertama, miskin. Kedua, butuh harta tersebut. Ketiga, sehat. Keempat, ta'mulul ghina, sedang mendambakan kekayaan. Banyak orang bisa sedekah waktu kaya, nggak banyak. Tapi nggak banyak orang bisa sedekah saat dia sedang miskin. Kami mengajak diri kami pribadi, sekeluarga, dan kita semua, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, belajar untuk yang bisa bersedekah di waktu lapang maupun waktu sempit, terutama di waktu sempit. Latih diri untuk berderma. Kita nggak punya, kita punyanya ilmu, bagikan saja tanpa pernah bertanya, saya dapat apa? Kita nggak punya harta, tapi kita punyanya tenaga, berikan saja tenaganya tanpa harus bertanya, saya dapat apa? Kita belum punya ilmu, belum punya harta, belum punya tenaga, tapi kita punya skill. Berikan saja skill Anda, ide terbaik Anda, tanpa harus bertanya, saya dapat apa? Karena Allah tuh tahu kok jemaah. Seorang direktur tahu siapa karyawannya yang pemalas. Seorang kepala sekolah itu tahu mana guru yang teladan dan mana yang sebaliknya. Seorang owner dari sebuah perusahaan tahu siapa karyawan yang tulus membersamainya dan siapa yang culas.
Seorang atasan tahu karakter bawahannya. Lalu kita mengira Allah pemilik langit dan bumi, Allah pencipta kita, Allah pencipta alam semesta, Allah Rabbul Alamin, gak tahu tentang hamba-hambanya? Allah tahu hadirin. Mana yang ikhlas, mana yang tulus, mana yang culas, mana yang curang, mana yang oportunis. Kalau gak ada keluar, kalau gak ada gak jalan, kalau nggak ada, nggak mau ngajar ngaji, Allah tahu mana yang oportunis. Di balik itu semua, Allah tahu. Maka belajar menginfakkan di waktu lapang maupun waktu sempit dengan segala yang Allah titipkan pada kita. Ini karakter-karakter penghuni surganya Allah yang pertama. Karakter yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, adalah orang-orang yang suka menahan amarah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah berkata, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya laisa syadid bisur'ah, laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Baginda Nabi bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya indal ghadab, ketika beliau sedang marah. Ini sulit, nggak mudah, tapi pelan-pelan kita belajar. Apalagi range usia yang 20-an, 17, 20 sampai 30-an. Ini range usia-usia yang dimana sedang bungah memuncaknya nih jemaah. Senggol dikit, waduh. Biasa, usia mempengaruhi kan. Senggol dikit bisa ditebas. Dimana seseorang itu kadang nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, amarahnya memuncak, lempar ini, lempar itu, dijabanin ini, jabanin itu. Dia siap berhadapan dengan siapapun. Ini kadang kalau amarahnya memuncak begitu hadirin. Tapi ternyata orang yang kuat tuh bukan yang itu, yang dia mampu meluapkan amarah, dia mampu sebagai orang yang membanting lawan, membuat lawannya celaka. Ternyata sabda Nabi SAW, orang kuat bukan itu. Laisa syadid bisur'ah. Orang kuat tuh bukan orang yang pandai membanting lawan. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah orang yang tetap tenang, mampu menahan amarah padahal beliau sedang marah. Enggak juga terus kemudian istighfarnya dibuat-buat. Saya sabar, astagfirullah. Enggak gitu juga, tapi tetap santai. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu ya mas. Astagfirullahaladzim. Coba sesekali difikirkan untuk berbuat demikian, jangan diulang. Wah ini susah hadirin, nggak mudah. Tapi bagi orang-orang yang Allah karunia rahmat, Allah bisa memudahkan. Ini karakter-karakter penghuni syurganya Allah. Karakter nomor 2-nya adalah yang menahan amarah. Dan barang siapa yang marah, maka hendaklah dia berwudu. Karena marah itu seperti api, sedangkan wudu itu air yang memadamkan api tersebut. Auka maqala Nabi SAW. Yang ketiga, hadis penjelasnya dari ayat tersebut. Yaqulu Nabi SAW, barang siapa yang marah maka hendaklah dia wudu. Barang siapa yang berdiri masih marah hendaknya dia duduk. Siapa yang duduk masih marah hendaknya dia berbaring. Sudah sampai situ ya. Cuman ini tambahan dari kami, bukan sabda Nabi ya, cuma sampai duduk aja. Cuman tambahan dari kami, sampai baring, sabda Nabi sampai baring. Cuman tambahan dari kami, kalau berbaring masih marah, tidur aja wes cuma. Kalau tidur masih marah namanya ngelindur.
Barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang sedang kesulitan, wah ini beda bahasan nih. Nah, sekarang kita masuk karakter yang ketiga, ciri-ciri penghuni surga. Wal kadhiminal ghaidha, ini karakter yang ketiga. Wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri penghuni surga karakter yang ketiga adalah mudah memaafkan orang lain. Ini juga nggak mudah. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang minta maaf kepada kita, dia nggak pernah buat salah, kita maafkan, wajar. Dia nggak pernah buat salah sama kita. Tapi kalau yang kita maafkan adalah orang yang pernah membawa kabur uang kita, orang yang pernah culas kepada kita, orang yang pernah mengkhianati kita, orang ini juga pernah membohongi kita, orang ini pernah mencabik-cabik kehormatan kita, orang ini pernah menjegal semua impian-impian yang pernah kita rencanakan, orang ini pernah berurusan dengan kita, bersinggungan dengan kita. Saat kita maafkan mereka, disitulah puncak dari memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan kesalahan orang lain butuh jiwa yang lapang, dada yang lebar, serta hati yang tidak kerdil, hati yang besar. Karena yang bisa memaafkan itu bukan jiwa-jiwa kerdil. Yang bisa memaafkan itu jiwa-jiwa besar, yang hatinya lapang, jiwanya sanggup memaafkan. Lalu pelan-pelan, kalaulah belum bisa melupakan tapi tidak pernah lahir jadi dendam, dia belum bisa melupakan untuk dijadikan pelajaran. Ini jiwa-jiwa besar. Kami pun jadikan ayat ini sebagai reminder untuk saling bisa memaafkan. Nggak mudah, tapi semakin berat kita memaafkan seseorang, semakin besar dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Orang itu datang dan pergi. Ada yang datang memberikan pelajaran untuk kita, atau hidup kita mengubah hidupnya. Kadang begitu jamaah dalam episode. Allah izinkan seseorang datang merubah hidup kita, atau kedatangan kita mengubah hidupnya. Kami baru reuni 18 tahun persahabatan kami dengan kawan-kawan di Muallimin Yogyakarta, pondok pesantrennya Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan. 18 tahun berlalu. Terakhir reuni 2017, sebelum 2017 2013. Jadi kalau yang 2017 nggak hadir, berarti 2013 dia hadir, berarti sudah 10 tahun kita nggak ketemu. Dari 10 tahun itu ternyata banyak sekali jemaah perubahan yang ada. Pelan-pelan satu persatu kawan-kawan kami menemui jalannya masing-masing. Karena di tahun ini rata-rata kami usianya 29 tahun sampai mau menginjak nanti ke 30 tahun. Mereka ada yang menjadi A, menjadi B, menjadi C. Tapi satu hal yang menjadi pelajaran malam itu. Orang datang, boleh jadi kita datang merubah hidupnya, atau kehadirannya merubah hidup kita. Ternyata persahabatan 18 tahun sejak 2005 yang dijalin menyisakan bekas-bekas terbaik di setiap hati. Nostalgia itu muncul kembali. Tapi di tengah-tengah nostalgia kita ngelihat bahwa sahabat kita sudah menjadi sosok yang sangat luar biasa. Tapi saling menawarkan bantuan. Saling menawarkan bantuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya di sini nih. Nanti kalau perlu apa-apa tinggal calling aja, insya Allah saya bersamai. Saya bisa ini nih. Nanti kalau ada apa-apa tenang aja, insya Allah tim kami siap membersamai. Saling menawarkan bantuan.
Ternyata yang dulunya mungkin hidupnya di asrama luar biasa, kocaknya, lucunya, uniknya, pada akhirnya di usia 29 tahunnya, ada yang 30 tahunnya, mereka sudah menemukan jalannya masing-masing. Allah izinkan mereka berjumpa, lalu mereka saling tertaut. Terjahit benang-benang yang selama ini saling ada yang jauh. Terjahit sekarang apa yang harus dijahit, yakni kita bersama dalam kebaikan. Itulah pentingnya silaturahim jemaah. Kadang silaturahim itu menggugurkan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada dua orang muslim yatasafahani, kemudian berjabat tangan, kecuali Allah gugurkan di antara mereka dosa-dosanya. Bahkan yang dulunya bermusuhan sekarang jadi canda tawa. Hai ya, wah dulu begini begitu ya. Wah sekarang udah saling memaafkan, saling berlapang dada, lalu mereka saling sinergi dalam kebaikan. Ini namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, begitulah hidup. Belajarlah untuk memaafkan. Dulu pernah mungkin ada singgungan, tapi selama orang ini masih hidup, orang ini punya kesempatan untuk berubah. Beri kesempatan orang untuk berubah, karena gak setiap orang punya waktu yang sama untuk mereka berubah. Ada yang boleh jadi 1 tahun sebelum dia wafat, Allah izinkan dia berubah lebih dekat kepada Allah, menyadari semua kesalahannya, memperbaiki, mentaubatinya dengan taubatan nasuha, lalu mengembalikan hak-hak kita yang dulu pernah dia makan. Dia pernah zalim, dia minta maaf sama kita. Dia pernah bawa kabur uang kita, dia kembalikan uang kita. Dia pernah berbuat apapun, lantas dia benar-benar sadari itu salah, diinsyafi, ditaubati dengan taubatan nasuha. Lalu setelah taubatnya selama setahun, Allah pun mewafatkannya. Maka berilah kesempatan orang untuk berubah. Karena toh pun dulu ada manusia yang membenci Nabi. Beliau bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dulunya sangat benci kepada Nabi, ingin membunuh Nabi. Sekarang beliau adalah orang yang paling dicintai Nabi SAW. Bahkan makamnya ada di sebelahnya baginda Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Apa pelajarannya? Berilah kesempatan seseorang untuk berubah. Seperti itulah manusia jemaah. Kita gak pernah tahu gimana endingnya. Dan hadirin, ayo bersiap. Karena sungguh kematian gak pernah menunggu kita siap. Tapi kitalah yang perlu bersiap. Kalaulah kapanpun kita dimatikan, diwafatkan, kita selalu siap. Serangan jantung itu nyata. Orang yang paginya sehat, riang gembira, duhanya wafat ada. Orang yang duhanya sehat, riang gembira, sorenya wafat ada. Dan bagi Allah terlalu mudah kalau Allah mau mencabut nyawa kita. Jamaah boleh punya, tolong teman-teman difahami baik-baik kalimat sederhana ini. Kita semua boleh punya rencana-rencana hebat di masa yang akan datang. Tapi jangan pernah rencana hebat itu membuat kita lalai dari mengejar akhirat. Karena kalau yang kita rencanakan hanya perihal dunia semata, sekali Allah bilang, hambaku kamu pulang ya, kelar semuanya jemaah. Kalau Allah berfirman, hambaku aku kangen, sini pulang, kita meninggal dunia, kelar itu semua rencana-rencana hebat di masa depan. Makanya selain kita merencanakan hebat tentang dunia kita, rencanakan yang terbaik untuk akhirat kita. Ada falsafah gorengan jemaah. Orang kalau beli gorengan dikasih cabai, betul? Tapi kalau beli cabai belum tentu dikasih gorengan. Itu loh gorengan yang sering dimakan. Kalau kita beli gorengan dikasih cabai. Tapi kalau kita beli cabai belum tentu dikasih gorengan. Kejar akhirat pasti dapat dunia, tapi kalau kejar dunia belum tentu dapat akhirat. Barakallahu fikum. Itu hadirin. Lanjut yang keempat.
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman, sungguh Allah benar-benar mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Maka karakter penghuni surga yang keempat, orang yang selalu berbuat kebaikan. Berbuat baiklah tanpa Anda harus dapat pengetahuan tentang feedback apa yang mereka berikan. Berbuat baiklah tulus karena Allah tanpa harus kita bertanya saya dapat apa. Karena jemaah, seseorang yang dia berbuat baik menolong orang lain tanpa mengharap balasan dari orang yang ditolongnya, maka satu saat jika dia dalam kesulitan, kesusahan, kegundahan, Allah akan menolong dirinya sebagaimana dia menolong saudaranya. Belajar tulus menolong orang tanpa pamrih. Belajar hadirkan itu jemaah. Kadang di tengah hiruk pikuk kota yang luar biasa, kita lupa untuk jadi orang baik. Di tengah-tengah kapitalisme yang luar biasa, hampir-hampir mengakar di setiap kepala, kadang-kadang orang itu menjadi oportunis. Dia baru mau melakukan sesuatu kebaikan kalau dia tahu dia akan dapat apa dari kebaikan yang dilakukan. Kalau saya nolong jenengan, saya dapat apa ya? Kalau saya bantu Anda, saya akan dapat feedback apa dari Anda? Tapi hapus semua jemaah. Pikiran-pikiran yang kayak gitu jangan pernah hadir, melintas di benak kita. Melintas tapi tepi saja. Lewat dalam sekelibat tapi buang jauh-jauh. Bismillah ya Allah, hamba bantu dia karenamu ya Allah. Bismillah ya Allah, hamba nyebrangin kakek tua, nenek tua ini karenamu ya Allah. Bismillah ya Allah, hamba belajar karenamu. Bismillah ya Allah, kita belajar bersama karena engkau ya Allah. Bismillah ya Allah, hamba hadir karenamu. Bismillah ya Allah, hamba berjumpa karenamu, hamba berpisah karenamu. Udah, nothing tulus saja jemaah. Jangan pernah merasa kehilangan sesuatu kalau kita melakukan kebaikan. Ya kalau saya berbuat baik sama dia nanti saya gimana dong nanti. Jangan perhitungan. Karena kita ini sebagai hamba kalau perhitungan dihitung balik pasti kurang. Jangan perhitungan berbuat baik. Karena kalau kebaikan kita nanti dihitung sama Allah pasti banyak kurangnya, banyak minusnya. Berbuat baik aja. Sabda Nabi, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Sabda Nabi, sungguh Allah pasti menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Tolong saudara kita hadirin. Bersamai mereka, tolong mereka, bawa mereka pada kesempatan-kesempatan baik. Dan pertolongan teman kepada temannya yang terbaik adalah mengingatkan untuk saling bertakwa kepada Allah. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu tadabbur Quran surah Ali Imran ayat 134. Sekarang kita beranjak 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Firman Allah, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, maka mereka segera mengingat Allah. Ada tambahan dari ayat ini, ternyata kalau ayat sebelumnya 4 poin, ayat berikutnya menjadi poin penambah, jadi poin yang kelima. Apabila mereka berbuat keji,
mereka zalim, zakarullah, mereka segera mengingat Allah. Astagfirullahaladzim. Kita maksiat nih, kita berbuat nggak taat nih, lalu kita bilang astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni kami ya Allah. Itu ciri-ciri penghuni surga. Karakter di ayat ini penyambung 4 poin sebelumnya di ayat 134, 135-nya menjadi poin yang kelima. Poin yang kelima adalah mereka yang kalau salah, keliru, berbuat zalim, zakarullah, mereka langsung mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka perbanyak istighfar. Mereka banyak-banyak mengingat Allah, lalu mereka beristighfar. Jamaah yang dirahmati Allah, 1000 kebaikan manusia terhapus hanya karena satu kesalahan. Tapi 1000, 100.000, 1 juta, 100 juta, 1 miliar pun manusia berbuat salah, keliru, dosa, dengan 1 kali istighfar Allah ampuni semuanya. Allahu Akbar. Baiknya Allah tuh hadirin. Baiknya Allah sama kita. Sayangnya Allah sama kita. Allah tahu kita salah. Allah tahu kita banyak kelirunya. Allah tahu kita selalu mengerjakan dosa. Sampai-sampai dosa ini tertimbun begitu besar dan banyaknya. Sampai-sampai kalau kita melihat dosa kita tiada terhingga saking banyaknya. Allah tahu itu semua hadirin. Tapi dengan 1 kali istighfar, fastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampun dengan dosa yang pernah mereka lakukan. 1 miliar dosa dihapus hanya dengan 1 istighfar. Asalkan sungguh-sungguh, asalkan taubat dengan taubatan nasuha, janji tidak mengulangi, menyesali, meninggalkan, mengisi hari-hari pasca taubat dengan amal soleh. Karena sabda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu dulu pernah salah, sekarang buat baik, karena kebaikanmu di hari ini akan menghapus keburukan-keburukanmu yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Itulah Allah, lain sama manusia. 1000 kebaikan kita buat, 1 kesalahan, manusia hanya mengingat yang mana? 1000 kebaikan atau 1 kesalahan? 1 kesalahan. Itu manusia. Tapi 1000 dosa, 1 juta dosa, bahkan 1 miliar dosa, Allah hapus hanya dengan 1 kali istighfar seorang hamba yang ia ucap. Sahabat yang dirahmati Allah, ayahanda, ibunda, Masjid Fatimah Garu yang dimuliakan Allah, teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, istighfarlah. Dan yakin dengan istighfar yang kita ucap, bahwa istighfar yang kita ucap itu mampu menghapus semua dosa di masa lalu. Dihantui masa lalu itu hal yang paling gak enak. Tapi kalau seorang hamba baik sangka sama Allah bahwa istighfarnya akan menghapus itu semua yang pernah terjadi di masa lalu, sungguh jiwanya akan tenang, hatinya akan damai, dadanya akan lapang. Allah Maha Pemaaf. Allah memaafkan semua kesalahan tiap-tiap hamba. Jangan ada lagi yang merasa, apa saya dimaafin ya? Nggak ada. Semua kita dimaafkan. Kullu ummati mu'afan, sabda Nabi. Semua umatku dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahiruna, asalkan satu syaratnya. Jangan menjadi orang yang terang-terangan berbuat dosa lagi berbangga dengan dosa yang dia lakukan. Karena sabda Nabi, semua umatnya Rasulullah akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa dan dia bangga dengan dosanya. Bukan berarti habis ini sendirian boleh ya, enggak. Bukan berarti habis ini juga ketika di kamar sendirian terus kita berbuat dosa, enggak juga. Maksudnya setiap dosa ya dihindari. Kalau udah insyaf, diinsyafi. Jangan sampai kita bangga malah berbuat dosa, di-upload dan segala macamnya karena takut-takut itu kena sabda Nabi yang tadi, semua umatku ya dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Allah sudah tutup aib kita, jangan dibongkar di hadapan manusia. Aib kita banyak, ya. Tapi apa yang Allah tutup, jangan dibongkar.
Biarkan jamaah yang dirahmati Allah. Jangan pernah dibongkar lagi. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa Allah memaafkan semua dosa, umatnya akan dimaafkan kecuali orang yang justru malah mengumbar dosanya. Jangan diumbar. Kalau dulu pernah berbuat dosa jangan diumbar. Begitu ya jemaah. Barakallahu fikum. Poin yang keenam. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Adakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Artinya ciri-ciri karakter penghuni surga nomor yang keenam adalah orang yang bersegera kembali kepada Allah. Karena pertanyaan ini tuh pertanyaan yang membuat kita harusnya berpikir. Kalau kamu gak kembali ke Allah, memangnya kamu mau kembali kepada siapa? Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Emang kita mau kemana hadirin? Fa aina tadhhabun? Apakah ada Tuhan yang bisa mengampuni semua dosa hamba-hambanya selain Allah? Gak ada. Maka poin yang keenam, segeralah kembali kepada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Dan ciri yang ketujuh adalah mereka yang kalau pernah berbuat dosa, bertobat, beristighfar kembali kepada Allah, mereka tidak akan kembali melakukan dosa tersebut. Karakter yang ketujuh adalah mereka tidak akan kembali mengulangi dosa tersebut. Udah tahu salah, udah nggak diulangi lagi. Udah tahu keliru, ya udah nggak diulangi lagi. Itu hamba-hamba yang min ahlil jannah. Nah, balasannya apa? Yang 136 menjadi pengetahuan kita bahwa janji Allah itu akan datang kepada orang-orang yang 7 tadi. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nah, kalau mereka mengamalkan yang 7 tadi, balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah dan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha. Mereka kekal abadi selama-lamanya di dalam syurga. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita masuk surga ya jemaah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Sabda Nabi, riwayat Muslim, riwayat Ahmad, riwayat yang lain, siapa yang man sa'alallahul jannah thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Sabda Nabi, siapa yang meminta, ya Allah masukkan aku ke dalam syurga thalatha marrat, sebanyak 3 kali, qalatil jannah, maka syurga akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga, masukkan dia ke dalam syurga. Maka tiap hari mintalah kepada Allah jemaah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Minta. Atau dengan bahasa Indonesia boleh, atau dengan bahasa yang tadi, bahasa Arab, Allahumma inna nas'alukal jannah boleh. Minta berapa kali? Salasa marrat, 3 kali. Jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah membersamai. Gak kerasa 1 jam kurang lebih kita sudah bersama. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada di antara jamaah ada yang mau mendapatkan potongan-potongan video untuk dijadikan story WhatsApp, potongan video dakwah kami, jamaah mau dapat info live streaming kami, jamaah mau dapat info tentang jadwal kami, dan jamaah mau belajar tentang Islam gratis, jamaah bisa bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, grup WhatsApp kajian kami dengan cara tap link di bio ya. Sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya.
Jazakumullah khairan katsir atas segala kelapangan hati jamaah sudah berkenan mendengarkan, atas waktu jamaah sudah berkenan meluangkan, atas paket data yang berkenan dikorbankan. Semoga Allah ganti semuanya dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, waktu dan tempat dipersilakan. Kalau ada pertanyaan, fadhol. Silakan Mas. Boleh dikondisikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube, Ustaz dari panggil aku Im24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau izin bertanya, kalau dulu berpacaran lalu sudah tobat, apakah dosa-dosa di masa lalu dimaafkan sama Allah? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Kalau dulu pernah pacaran terus sudah bertobat, apakah dosa-dosa selama pacaran akan diampuni Allah? Tentu saja jawabannya iya. Taubat itu menghapus dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan. Sebagaimana ayat Ali Imran 135, 136, Allah berfirman tentang siapa-siapa yang bertobat, maka Allah akan ganti dia dengan ampunan Allah yang luas, dan Allah akan hadirkan syurga sebagai tempat yang abadi kekal selama-lamanya, sebagai tempat tinggal atas taubat nasuha yang dia lakukan. Maka yang dulu mungkin pernah menjalin hubungan yang tidak diridhoi Allah, salah satunya yang tadi ditanyakan, maka yakinkan pada diri kita, kalau sekarang kita sudah bertobat, memperbaiki diri, menginsyafi yang dulu pernah kita lakukan, Allah maha baik, Allah pasti akan terima semua tobat-tobat kita. Dan jangan pernah diulangi. Cukupkan diri kita dari berbuat maksiat. Ada doa yang sering ulama sampaikan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, kalau hamba masih hidup, jadikan kehidupan ini penambah amal salih. Kalau hamba wafat, jadikan wafatnya hamba sebagai pemberhentian dari perbuatan dosa. Min kulli syarr, dari setiap perbuatan buruk. Barakallahu fikum. Semoga ini menjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain, silakan. Gak ada? Silakan Ibunda, fadhol. Perbedaan infak dan sedekah itu apa? Yang pertama, infak hukumnya dua, satu wajib, dua sunnah. Infak wajib itu apa? Nafkah. Nafkah yang suami berikan kepada istrinya. Infak sunnah itu apa? Infak bentuknya harta yang diberikan di jalan Allah. Kalau sedekah hukumnya sunnah, variannya banyak, tidak melulu tentang harta. Sedekah itu bisa sedekah ilmu, sedekah senyum, tenaga, skill, dan seterusnya. Nah, kembali kepada nafkah. Kalau ada pertanyaan, kalau orang tua saya butuh uang, lalu di waktu yang sama istri saya juga butuh nafkah dari saya, maka seorang suami ini harus memberikan nafkahnya kepada siapa? Harus memprioritaskan siapa? Kalau orang tuanya butuh, istrinya juga butuh untuk nafkah menghidupi keluarga. Ingat selalu jamaah, jawaban Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin, pengayom, penanggung jawab bagi istrinya. Maka saat orang tua kita butuh, istri kita butuh, di waktu yang sama, dahulukan tanggung jawab Anda sebagai suami menafkahi istri dan keluarga Anda. Karena ibu kita tanggung jawabnya adalah tanggung jawab ayah kita, kalau beliau masih ada. Kalau beliau sudah nggak ada, itu baru jamaah yang dirahmati Allah, kita semua anaknya punya tugas berbakti kepada beliau. Namun tetap kewajiban Anda sebagai seorang pemimpin laki-laki menafkahi keluarganya. Idealnya gimana? Istrinya ya dinafkahi, orang tuanya ya dia berbakti kepada beliau. Idealnya begitu. Jadi dua-duanya tetap dapat kebaikan.
Di sini juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang suami harus paham. Jangan sampai dia membiarkan anak istrinya kelaparan karena dia berdosa karenanya, sebab wajibnya nafkah ada di suami. Kalau suami tidak menafkahi keluarga, maka dia dosa besar. Kewajiban anak kan tapi berbakti, betul kewajiban anak berbakti. Tapi tanggung jawab nafkah kepada ibu kita itu ada pada siapa? Bapak kita. Ayah kita yang wajib menafkahi ibunda kita. Itu hadirin. Maka kalau ada pertanyaan, ini nafkah, ibu saya butuh, tapi istri saya juga butuh. Dia belum saya nafkahi. Siapa duluan? Maka jawaban Al-Quran, bima anfaku min amwalihim. Quran surah 4 An-Nisa ayat yang ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaku min amwalihim. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaku min amwalihim. Dan dari harta yang kamu nafkahkan kepada istrimu. Wajib. Wahai para suami, sadari bahwa kita ini sebagai seorang suami hukumnya wajib menafkahi istri dan anak-anak kita. Jadi begitu, Allahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah dirahmati Allah, terima kasih banyak atas segalanya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Salam taklim buat keluarga di rumah. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang beriman kepada Allah, tulus beramal solih, tidak pamrih terhadap dunia kecuali hanya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan hadiah syurga dari Allah Subhanahu wa taala, syurga yang paling tinggi. Walaupun kita tahu amal kita tak seberapa, tapi semoga Allah mampu kita untuk pantas menjadi penghuni syurga. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Tenangkan hidup kami ya Allah. Mudahkan kami terus bersujud padamu ya Rabb. Ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan jauh-jauh dari kami ya Allah. Dekatkan kami kepada Engkau ya Allah. Tolong kami, bersamai kami agar kami terus bisa ibadah ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk terus mengingat Engkau. Beri kami kesempatan untuk terus bersyukur kepada Engkau. Berikan kami kesempatan untuk terus memperbaiki kualitas ibadah-ibadah kami, amal-amal kami kepada Engkau ya Allah. Karuniai kami keluarga sakinah mawaddah rahmah, anak cucu yang salih salihah, istiqomah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami di tanah suci Mekah dan Madinah ya Allah. Makamkan kami di pemakaman Ma'la atau ya Allah, makamkan kami di pemakaman Baqi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan jazaa. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Sahabat, kalau ada yang mau mendapat potongan video dakwah pendek yang bisa dijadikan story WA dan mau belajar live streaming, lewat live streaming yang jadwalnya kadang di-share di grup tersebut gratis, sahabat bisa bergabung di grup sahabat UIR ya. Caranya tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.